Mereka mutusin buat main pelan tapi pasti. Mereka udah nyiapin long game strategi. Mereka udah nyiapin strategi jangka panjang buat ngelawan balik Amerika. Ngelawan balik kebijakannya Trump. Tapi emang gimana sih cara Cina ngelawannya? Dan kira-kira efektif nggak nih strategi ini nih? Ya udah kalau gitu, langsung kita bahas strategi Cina dalam perang dagang ngelawan Trump di Learning by Googling. Ini buat kita ngerti kenapa Cina sampai nyusun strategi baru buat ngelawan perang tarif yang dimulai sama Trump. Ini kita harus balik dulu nih ke perang dagang yang pertama di periode pertama kepresidenan Donald Trump. Ya, kayak yang kita tahu, deklarasi perang dagang ke Cina yang dilakuin Trump itu kan bukan hal baru kan? Soalnya di masa pemerintahan dia yang dulu, yang pertama juga, Trump tuh sempat ngelakuin hal yang sama. Dan deklarasi perang dagang yang pertama dulu itu, menurut banyak ahli, itu tuh jadi kayak apa ya? Jadi kayak semacam peringatan serius buat para pemimpin di Beijing. Mereka langsung sadar kalau ternyata ekonomi Cina saat itu tuh masih sangat rapuh. Emang mereka jadi sadar apa aja? Pertama, mereka sadar kalau ternyata selama ini mereka tuh terlalu bergantung sama Amerika. Ya jadi sebelum perang dagang yang dulu terjadi, Amerika tuh ibaratnya tuh pelanggan VVIP-nya Cina. Nih, kalau menurut laporan dari ING disebut, Amerika tuh merupakan negara tujuan ekspor utamanya Cina. Bahkan di tahun 2017, ekspor Cina ke Amerika tuh setara 19% dari total ekspor Cina ke seluruh dunia. Hampir seperlimanya loh berarti loh, Amerika doang itu. Jadi ya bisa dibilang barang-barang yang diproduksi sama Cina tuh waktu itu tuh kebanyakannya tuh dibelinya tuh sama orang-orang Amerika. Makanya waktu Presiden Trump mendeklarasikan perang dagang, waktu dia ngasih tarif impor tambahan khususnya ke barang-barang dari Cina, itu jelas ngasih pukulan telak banget dong ke perekonomian Cina. Ya gara-gara itu kan orang Amerika sama perusahaan-perusahaan dari Amerika mereka kan jadi mikir dua kali kan kalau pengen impor barang dari Cina kan. Soalnya harganya kan jadi lebih mahal kan. Dan ini ngebikin permintaan barang-barang dari Cina jadi turun. Dan dampaknya ke Cina jelas pendapatan mereka juga jadi nurun dong. Bahkan kalau menurut Peterson Institute for International Economics disebut, di akhir tahun 2025, setelah Trump naik jadi presiden lagi, itu porsi ekspor Cina ke Amerika tuh merosot jadi cuma 9%-an doang loh dari total ekspor global mereka. Dan dari situ Beijing makin sadar, ini kita nggak bisa nih terus-terusan all in ke Amerika nih. Nggak bisa, bakal bahaya buat kita. Trump's first trade war made China realize that dependence on the US is a very dangerous thing. China was really caught off guard by Trump's first trade war because it was launched just months after his first visit to China, where he received a lavish welcome. Terus yang kedua, selain ketergantungan sama Amerika, Cina tuh juga jadi sadar kalau di internal mereka sendiri tuh ekonominya juga tuh lagi nggak baik-baik aja.